lebih dari itu nggih, pentingnya apa? Membangkitkan kesadaran kita untuk terus belajar dalam setiap aspek, dalam setiap lini kehidupan. Bukan dari sebuah kitab ke kitab saja nggih. Belajar niku mboten cuma dari kitab ke kitab A, dari kitab B ke kitab C, dari buku satu ke buku yang lain. Bukan hanya seperti itu saja, namun kesadaran akan belajar itu nggih, dalam kelas yang lebih besar nggih, namanya kelas kehidupan ini nggih. Belajar akan ilmu yang materinya lebih luas lagi, yaitu materi makna kehidupan nggih. Maka kita sering mendengar istilah ini. Kita sering mendengar istilah apa? Orang pintar itu belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Mahal karena dia membutuhkan pengorbanan dirinya. Tetapi ada istilah apa? Orang yang bijaksana itu orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Maka simple, sederhana, murah tanpa risiko. Kenapa? Karena kesadaran dirinya untuk terus belajar itu baik dari kita, baik dari buku, dari kisah perjalanan sukses orang lain, dari kisah kejatuhan orang lain ya. Mereka mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari berbagai sudut. Maka orang yang bijaksana, mereka mengambil ibroh, mengambil pelajaran bukan hanya dari sebuah kitab, pelajaran langsung dari makna kehidupan. Ada orang terjatuh, ada orang terperosok. Karena apa mereka terperosok? Kenapa mereka jatuh? Dia belajar dari situ. Ada orang sukses, kenapa dia bisa sukses hafal Al-Quran? Dia belajar dari situ. Nah, adapun sementara orang yang tidak sadar, kesadaran belajarnya itu nggak ada, maka dia akan menjadi orang bodoh. Dan orang bodoh tidak akan pernah mau mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain. Kenapa? Kalau mereka ditanya, pasti jawabnya, hal itu bukan kesalahan saya. Atau, kenapa saya harus memikirkan kesalahan orang lain? Maka tidak ada kesadaran untuk belajar sesuatu dari orang lain itu. Dirinya hanya fokus pada dirinya. Nek aku bener ya wis aku bener, nek aku salah baru aku belajar. Nah, maka orang bodoh tidak mengambil ibroh dari pelajaran orang lain. Contohlah, orang sakit diabetes atau orang yang sakit kolesterol misalkan. Orang sakit kolesterol, orang yang pintar dirinya mengambil pelajaran dari sakitnya itu. Nggak boleh makan sembrono, nggak boleh makan makanan yang berlemak, yang berkolesterol tinggi, nggak boleh makan jeroan. Dia belajar dari kesalahannya agar tidak terjatuh untuk kedua kalinya. Namun orang yang bijaksana, orang yang kesadaran belajarnya itu tinggi, dia akan mengambil pelajaran dari orang lain. Oh, kalau gitu saya harus mawas diri. Saya harus berhati-hati akan bahayanya makanan-makanan yang berlemak tinggi, makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, agar supaya saya tidak sampai terjatuh seperti orang tersebut. Mudah dan murah, tidak ada resiko untuk menyakiti diri. Sedangkan orang bodoh dia akan acuh tak acuh, cuek bebek, karena merasa bukan dirinya yang sakit. Ibaratkan yaitu derita lo, emang gue pikirin. Nah, seperti itu barangkali kalau bahasa kerennya. Jadi mereka itu tidak mengambil contoh ibroh dari pelajaran orang lain. Dianggapnya belajar itu hanya dalam sebuah ruangan, dalam sebuah kelas tertentu, dalam sebuah majelis tertentu. Belajar itu dari kitab A ke kitab A, dari kitab B ke kitab C, dari buku ke buku, dari lisan seorang guru kepada dirinya. Bukan hanya seperti itu. Semua hal ini patut kita pelajari. Contoh lagi misalkan yang lebih kecil. Misalkan dalam sebuah kelas, kita ini adalah murid nih. Sampai sekarang pun saya masih menganggap diri saya ini santri. Kita ini adalah santri. Ketika seorang santri melihat sampah ini, murid yang pintar tahu bahwa itu adalah sampah saya. Itu adalah sampah saya dan saya wajib memungutnya, wajib membersihkannya. Dia seorang murid yang pintar, tahu akan jati dirinya. Kalau aku salah ya aku jaluk sepuro, nek aku nggawe salah ya aku nek aku buang sampah ya berarti aku harus membersihkan.
Tapi santri atau murid-murid yang cerdas ketika ketemu masalah sampah, dirinya belajar mengambil hikmah dari sebuah sampah. Toh senajan sampah itu bukan hasil karyanya, toh senajan dosa itu bukan hasil dari dirinya, dia belajar dari hikmahnya sebuah sampah. Dia berpikir barangkali jikalau orang lain tidak membuang sampah sembarangan seperti ini, mungkin belum tentu aku belajar, punya kesempatan belajar untuk memungut, membersihkan sampah orang lain. Masya Allah. Jadi begitu luas pandangan kita ini kalau kesadaran belajar kita ini diasah. Bukan hanya hal sampah saja, mungkin terlihat remeh sampah, tapi coba diaplikasikan kepada hal yang lain. Sedangkan murid yang bodoh dia akan acuh tak acuh karena beranggapan sampah itu bukan sampah saya, sampah itu bukan buah hasil perbuatan saya. Maka dirinya enggak mengambil hikmah dari sebuah sampah. Padahal likulli syai'in hikmatun. Semua hal ini pasti mengandung hikmah. Tergantung dari kita. Mampukah kita mengambil hikmah dari setiap kejadian? Mampukah kita belajar dari setiap kondisi yang ada, dari setiap keadaan yang ada? Ketika kita jatuh, mampukah kita melihat kejatuhan kita ini sebagai proses belajar kita? Ngapunten, banyak orang yang jadi likulli syai'in hikmatun. Ketika orang itu terjatuh kepada ketaatan kepada Allah, ngapunten, hanya ada dua kemungkinan kita hidup di dunia ini. Kalau tidak taat kepada Allah, ya maksiat kepada Allah. Kalau kita kalau kita waktu taat kepada Allah, kalau kita waktu taat kepada Allah, hati kita lega, ya Allah, alhamdulillah kita taat, kita bisa berbakti, ya Allah, ini semua anugerahmu ya Allah. Kita bisa berbangga atau paling enggak hatinya menjadi ayem kan gitu. Namun ketika kita terjatuh kepada kemaksiatan, kita ini terkadang sampai merasa, ya Allah, aku sudah jauh darimu, ya Allah, begini. Kenapa engkau tidak melihat hikmah di dalam setiap kejadian? Artinya apa? Jadikan kesalahanmu itu sebagai batu pijaan untuk meraih rahmat Allah. Yang taat dibukakan pintu ketaatan oleh Allah. Sedangkan yang jatuh kepada kemaksiatan, Allah tetap bukakan pintunya lewat jalan apa? Bertobat kepada Allah. Tinggal kita bagaimana melihat setiap kejadian itu. Mampukah kita belajar pada setiap hal itu? Maka ketika kita dalam keadaan taat kepada Allah, kita tahu, ya Allah, engkau telah bukakan aku pintu rahmat yang berupa rahmat ketaatan. Maka ketika kita jatuh kepada kesalahan, ya monggo, jangan putus asa, wala tayasu min rohillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Masih ada pintu lain. Mungkin engkau tidak dibukakan pintu ketaatan, tapi ada pintu lain yang namanya pintu maghfirah Allah. Lewat jalan apa? Lewat jalan tobat kepada Allah. Itu yang saya maksud sebagai ta'allam. Kita belajar dari berbagai sudut pandang, apapun itu, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, kita belajar mengambil hikmah yang Allah tanamkan di dalamnya. Karena apa? Kita yakin likulli syai'in hikmatun. Dalam setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu hal yang ada di dunia ini yang luput dari perhatian Allah, yang luput dari kesia-siaan. Semua yang diciptakan Allah pasti mengandung hikmahnya. Allah dawuh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Jadi, ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Diciptakan orang taat kepada Allah, artinya dia sedang diterima Allah lewat jalan pintu ketaatan. Ketika ada manusia yang terjatuh kepada kemaksiatan, artinya dia sedang dipanggil Allah dari pintu maghfirah atau dari pintu pertobatan.
ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Jadi begitu luasnya ilmu Allah itu, ya, begitu luasnya setiap kejadian pasti mengandung hikmahnya kalau kita mau membuka diri, kalau kita mau belajar dari setiap kondisi yang ada itu. Okay. Maka dalam setiap kejadian itu, dalam setiap masalah kita, dalam setiap situasi kita, dalam setiap wolak-walikin dunya, jadilah murid-murid yang bijaksana yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Karena kesadaran akan belajar adalah bekal manusia untuk mengarungi kelas yang super besar ini, yang dinamakan kelas dunia ini. Siapa yang tidak cerdas mengambil pelajaran di dalamnya, ya pasti akan tertinggal dengan murid-murid lainnya. Maka belajarlah akan sebuah ilmu, ambillah pelajaran dari buku ke buku, dari kitab ke kitab, dari setiap kondisi ke kondisi lainnya, dari setiap situasi ke situasi yang lainnya. Dalam setiap hal apapun itu belajarlah dan ambillah hikmah di dalamnya, baik ilmu sosial, ilmu agama, ilmu umum, terutama ilmu-ilmu yang mencakup bidang batinia, kejiwaan, ilmu makna hidup, ilmu tasawuf. Ambillah semua kejadian-kejadian itu, ambil sebagai hikmah dan pelajaran bagi diri kita. Tapi juga kita perlu waspada ketika orang itu sudah mendapatkan ilmu. Tadi kita sudah bilang, ketika proses saja sudah dimuliakan Allah, ketika mendapatkan ilmunya dimuliakan Allah, ketika dia kesadarannya meningkat untuk belajar dari berbagai sudut pandang dimuliakan oleh Allah lagi. Kemudian apa? Ingat bahwa di dalam ilmu itu ada fitnah-fitnahnya juga. Di antara fitnahnya itu apa? Adalah adanya rasa kesombongan. Karena orang yang berilmu akan ada dorongan nafsu berlaku sombong kepada orang yang tidak berilmu. Bahkan padahal Nabi itu mengati-ngati kita, memberi batasan la yadkhulul jannah maka nafi qalbi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya tersimpan miskola, sebiji sawi dari rasa kibr. Kibr itu adalah sombong kepada manusia yang lainnya. Kamu kan gak ngaji, aku kan wis ngaji ala-ala, sampean kan belum ngaji. Itu sudah belajar berkata seperti itu saja, itu sudah menjadikan kesombongan bagi orang yang punya ilmu. Maka kita perlu berhati-hati hal yang seperti itu. Kemudian afatnya ilmu atau fitnahnya ilmu itu adalah haus akan pujian. Siapa sih yang enggak senang ketika dipuji? Semua orang itu senang dipuji. Dan ketika dihina itu paling titik akhir pasti gerundel. Padahal pujian itu tidaklah berhak manusia itu untuk dipuji selain Allah. Maka dalam hadis yang panjang, diantaranya ada 3 orang manusia nanti yang pada perhisapan akan dipanggil pertama kali. Yang pertama itu adalah orang yang berjihad, yang kedua adalah orang yang bersedekah, yang ketiga adalah orang yang berilmu. Maka ketika orang yang berilmu ini dihisap oleh Allah, dikatakan, wahai alim, kenapa engkau dulu belajar ilmu? Ya Allah, aku belajar ilmu karena aku ingin mengajarkan ilmu agamamu. Ya Allah, aku membaca Al-Quran, aku begini. Kata Allah kadzabta walakinna ta'allamtal ilmu liyaqalu aliman. Engkau berbohong, wahai alim. Dulu engkau belajar begini, engkau mengajarkan ini, engkau membaca Al-Quran begini dan begini. Semuanya itu tidak mengharapkan apa-apa dariku, tapi ingin yuqalu aliman, ingin dipuji sebagai orang yang alim. Maka dirinya dilemparkan kepada nerakanya Allah. Bila kemudian yang ketiga afatnya ilmu lagi itu adalah kitman, menyembunyikan ilmunya. Kenapa menyembunyikan ilmunya? Wedi nek misale wong liya dadi pinter.
Lah nek wong liya pinter lah, aku kan gak kanggung kok. Mumpung aku pinter ya tak simpen dhewe. Wong liya bodoh ya itu urusanku. Nah, itu menyembunyikan ilmu. Man su'ila an ilmin fakatamahu fauljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Sapa wonge su'ila an ilmin, ditanyakan sebuah ilmu, fakatamahu, maka dia menyimpan ilmunya. Ya. Uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Maka dirinya akan dikerangkeng, bukan dikerangkeng. Fauljima niku dibelenggu. Nah, dibelenggu bilijamin minan nar, dengan belenggu dari api neraka. Terakhir, fitnah dari sebuah ilmu itu adalah harta. Kita tahu ulama itu juga dibedakan, ada ulama ada ulama yang ada ulama Allah. Jadi orang-orang yang belajar ilmu agama tetapi tidak berniatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan orang belajar tapi punya tujuan untuk mengumpulkan harta, itu seperti yang Nabi sampaikan, Kanjeng Nabi dawuh, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar ilmu agama, ngaji, mondok, yang seharusnya itu mengharapkan ridha Allah, tapi apa? La yata'allamu illa liyusibahu bihi ardon minad dunya. Tetapi dia mempelajarinya, belajar supaya hanya untuk mencari harta benda dunia, mencari kedudukan, mencari popularitas, mencari suara dukungan dan sebagainya yang selain daripada Allah, maka apa? Lam yajid arfal jannatil yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan pernah mencium bau surga di hari kiamat. Menciumnya saja tidak akan pernah, apalagi dimasukkan kepada surganya Allah. Maka saat yang dimulakan oleh Allah, mari kita menghati-hati diri kita. Kita terus semangat belajar, semangat kesadaran belajar kita ditingkatkan lagi. Bukan hanya dari sebuah kitab ke kitab, bukan hanya sebuah buku ke buku, tapi dalam setiap lini kehidupan kita belajar dari sesuatu yang ada, kita ambil hikmah-hikmah yang ada, sekaligus apa? Kita menasehati diri kita agar terhindar dari fitnah-fitnah ilmu yang ada. Mungkin barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.